Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fadli, NIM A01183554 Agribisnis C 2018. Saya akan mengambil tanaman sawi sebagai tanaman yang akan saya budidayakan. Selain menyehatkan, tanaman sawi juga mudah untuk dibudidayakan. Lahan inilah yang akan saya gunakan untuk membudidayakan sawi, di mana lahan ini merupakan lahan yang sebelumnya sudah ditanami oleh tanaman sayur-sayuran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi dan syarat tumbuh dari tanaman sawi hijau. Sawi termasuk tanaman sayuran daun dari keluarga Cruciferae yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Daerah asal tanaman ini diduga berasal dari Tiongkok, Cina, dan Asia Timur. Kemudian menyebar luas ke Filipina dan Taiwan. Adapun beberapa bagian dari tanaman sawi hijau. Yang pertama, akar. Tanaman sawi hijau berakar serabut yang tumbuh dan berkembang secara menyebar ke semua arah di sekitar permukaan tanah. Perakarannya sangat dangkal, pada kedalaman sekitar 5 cm. Tanaman sawi hijau tidak memiliki akar tunggang. Perakaran tanaman sawi hijau dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada tanah yang gembur, subur, tanah mudah menyerap air, dan kedalaman tanah yang cukup dalam. Yang kedua, batang. Batang sawi hijau pendek sekali dan beruas-ruas, sehingga hampir tidak kelihatan. Batang ini berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun. Yang ketiga, daun. Daun sawi berbentuk lonjong, halus, tidak berbulu, dan tidak berkrop. Pada umumnya pada pertumbuhan daunnya berserak hingga sukar untuk membentuk krop. Yang keempat, bunga. Tanaman sawi umumnya mudah berbunga secara alami, baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Struktur bunga sawi tersusun dalam tangkai bunga yang tumbuh memanjang dan bercabang banyak. Yang kelima, buah. Buah sawi termasuk tipe buah polong, yakni bentuknya memanjang dan berongga. Tiap buah polong berisi 2-8 butir biji. Biji sawi hijau berbentuk bulat, berukuran kecil, permukaannya licin dan mengkilap, agak keras dan berwarna coklat kehitaman. Kemudian adapun syarat tumbuh bagi tanaman sawi. Yang pertama, iklim. Kondisi iklim yang dikehendaki untuk pertumbuhan tanaman sawi adalah daerah yang mempunyai suhu malam 15 sampai 15,6 derajat Celcius dan siang harinya 21,1 derajat Celcius, serta penyinaran matahari antara 10 sampai 13 jam per hari. Meskipun demikian, beberapa varietas sawi yang tahan terhadap suhu panas dapat tumbuh dan berproduksi yang baik di daerah yang suhunya antara 27 derajat sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara sesuai untuk pertumbuhan tanaman sawi yang optimal berkisar antara 80% sampai 90%. Tanaman sawi hijau masih bisa memberikan hasil yang cukup baik. Curah hujan yang sesuai untuk membudidayakan tanaman sawi adalah 1000 sampai 1500 mm per tahun. Daerah yang memiliki curah hujan sekitar 1000 sampai 1500 mm per tahun dapat dijumpai di dataran tinggi pada ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl. Akan tetapi tanaman sawi tidak tahan terhadap air yang menggenang. Yang kedua, tanah. Tanah yang cocok untuk ditanami sawi adalah tanah yang gembur, banyak mengandung humus, subur, serta pembuangan airnya baik. Derajat kemasahan pH tanah yang optimum untuk pertumbuhan adalah antara pH 6 sampai pH 7. Sawi dapat ditanam pada berbagai jenis tanah, namun paling baik adalah jenis tanah lempung berpasir seperti andosol. Pada tanah-tanah yang mengandung liat perlu pengolahan tanah secara sempurna, antara lain pengolahan tanah yang cukup dalam, penambahan pasir dan pupuk organik dalam jumlah dosis yang tinggi. Sebelum menanam, baiknya kita membersihkan lahan jauh hari sebelum proses penanaman, agar racun yang terkandung dalam tanah dapat hilang. Guna pembersihan lahan ini juga agar tanaman sawi terhindar dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman sawi tersebut.
Melihat kondisi lahan yang terpapar oleh sinar matahari langsung dan ini tidak baik bagi pertumbuhan tanaman sawi, kita menggunakan metode penyemaian terlebih dahulu. Cara penyemaian cukup mudah, kita hanya mengambil tempat-tempat sebagai wadahnya, kemudian diisi dengan tanah yang mengandung bahan organik. Jika tanahnya kekurangan bahan organik, bisa ditambahkan oleh pupuk organik serta pupuk kandang. Sebelum disemai, sebaiknya benih sawi dipilih terlebih dahulu. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memilih atau menentukan benih sawi yang bagus untuk ditanam. Namun, di sini saya tidak akan membahasnya satu persatu. Setelah disemai, selanjutnya disiram menggunakan air bersih. Dan kemudian disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah 3 hari ke depan, akan muncul daun pertamanya yang kemudian harus dikenakan sinar matahari agar tidak terjadi pertumbuhan yang tidak normal, salah satunya kurus tinggi langsing atau biasa juga disebut kutilang. Pada hari kelima, benih sawi kemudian ditanam meskipun daun sejatinya belum muncul. Ini dikarenakan waktu yang semakin sempit dan tidak cukup lagi untuk dilakukan proses penyemaian secara lanjut. Langkah berikutnya adalah proses penanaman. Sebelumnya pilihlah bibit sawi dengan kondisi baik, yaitu mulai dari akar hingga daun mudanya terlihat sehat, lengkap, dan daunnya hijau. Tanaman bibit sawi ditanam pada lahan dengan jarak berkisar 25 hingga 30 cm setiap tanamannya. Setelah ditanam, sawi tentunya memerlukan proses perawatan. Untuk proses perawatan sawi hijau terbilang sedikit susah karena sawi hijau merupakan jenis sayuran yang lebih dicocok ditanam di lahan pertanian. Berikut adalah cara-cara yang tepat untuk mempermudah dalam perawatan sawi hijau hingga panen. Yang pertama, ketika udara mulai hangat atau bisa dibilang sedang memasuki musim kemarau, pastikan kondisi sawi hijau tetap sejuk. Yang kedua, jangan biarkan sawi hijau yang sudah Anda tanam terkena paparan sinar matahari lebih dari 8 jam. Ini akan mengganggu proses pertumbuhan serta fotosintesisnya. Yang ketiga, apabila sedang musim penghujan tiba, Anda tidak perlu menyiram 2 kali, bahkan sekali dalam sehari. Yang keempat, perhatikan curah hujan yang ada dan sesuaikan dengan kondisi kelembapan tanahnya. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara-cara membudidayakan tanaman sawi. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.